Selamat datang di tutorial pelaporan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA dan DHE non SDA serta devisa pembayaran impor DPI melalui Simodis. Tutorial ini ditujukan bagi eksportir dan importir yang telah melakukan kegiatan ekspor impor melalui bea cukai dengan nilai lebih besar dari 10.000 US dollar atau ekuivalennya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, seluruh DHE wajib diterima dan DPI wajib dilaporkan melalui Sistem Keuangan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pemberitahuan pabean ekspor PPE atau pemberitahuan pabean impor PPI. Selanjutnya, DHE SDA wajib ditempatkan minimal 30% selama paling singkat 3 bulan sejak pemasukan ke dalam rekening khusus DHE SDA. Perolehan hak akses dan manajemen profil Simodis. Bagaimana mekanisme pelaporan DHE DPI? Mekanisme pelaporan DHE DPI dilakukan secara online melalui Simodis, Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika. Melalui Simodis, seluruh eksportir dan importir yang masuk dalam pengawasan Bank Indonesia dapat secara mandiri melakukan pengecekan status DHE atau DPI. Selain itu, dapat juga melakukan pelaporan secara mandiri. Pelaporan DHE DPI terdiri dari pemasukan DHE SDA dan non-SDA, penempatan DHE SDA, pelaporan DPI. Pelaporan kategori non-SDA dan importir. Buat permintaan hak akses melalui email ke BI Bicara atau secara mandiri melalui Simodis Create User ID. Lengkapi profil perusahaan di menu Ubah Profil dengan mengisi alamat, telepon, nama PIC, dan nomor rekening sampai mendapatkan persetujuan. Lakukan pengecekan PPE PPI di menu PPE Outstanding untuk ekspor atau PPI Outstanding untuk impor. Masuk ke pelaporan DHE ekspor atau pelaporan DPI impor untuk melakukan matching antara PPE PPI dengan incoming outgoing. Upload dokumen pendukung jika jenis transaksi merupakan non-DHE DPI atau lainnya melalui menu dokumen pendukung PPE PPI. Pelaporan kategori SDA. Buat permintaan hak akses melalui email ke BI Bicara atau secara mandiri melalui Simodis Create User ID. Melengkapi profil perusahaan di menu Ubah Profil dengan mengisi nama PIC dan nomor rekening sampai mendapatkan persetujuan. Pemasukan. Lakukan pengecekan PPE di menu PPE Outstanding. Penempatan. Lakukan pemantauan penempatan DHE SDA di menu Monitoring Penempatan DHE SDA. Pemasukan. Berkoordinasi dengan Bank Devisa untuk pelaporan LLD5. Penempatan. Berkoordinasi dengan Bank Devisa untuk koreksi pelaporan LLD jika statusnya tidak mencukupi. Pemasukan. Upload dokumen pendukung jika jenis transaksi merupakan non-DHE atau lainnya melalui menu dokumen pendukung PPE. Penempatan. Upload dokumen pendukung penempatan DHE SDA di menu Upload dokumen DHE SDA. Bagaimana cara akses Simodis? Untuk dapat mengakses Simodis, silakan masukkan alamat web Simodis yaitu www.bi.co.id/Simodis. Pelapor dapat memperoleh hak akses dan login dengan cara melakukan permohonan hak akses melalui BI Bicara 131 dan login melalui website Simodis. Atau permohonan hak akses melalui website Simodis pada fitur Create User ID dan login melalui website Simodis. Hubungi BI Bicara melalui hotline 131 untuk mendapatkan hak akses Simodis berupa username dan kode aktivasi. Setelah memperoleh username dan kode aktivasi, silahkan klik Generate Kode Aktivasi dan masukkan kode aktivasi. Kemudian masukkan username dan password dari file Excel. Selanjutnya, user diminta untuk membuat password baru. Password berupa minimal 8 digit, terdiri huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan tanpa spasi. Bagaimana pembuatan hak akses secara mandiri oleh pelapor dan cara login ke Simodis? Masuk ke website Simodis, pilih Create User ID.
Lengkapi data perusahaan, NPWP, nama perusahaan, alamat domisili, nomor telepon, dan peran. Klik plus tambah dan lengkapi data ekspor impor, contoh PPE PPI dengan kurun waktu 2 tahun. Klik plus tambah dan lengkapi PIC. Klik kotak pernyataan dan simpan. Jika berhasil, akan muncul pop-up yang menunjukkan username dan password terkirim pada email setiap PIC. Untuk mengaktifkan akun, silakan klik link pada email yang diterima dan masukkan kode aktivasi. Apa yang harus dilakukan jika pelapor lupa password atau password expired atau bahkan terdapat alamat email yang telah terdaftar sebelumnya sudah tidak berlaku? Silakan gunakan fitur lupa password untuk memperoleh password baru. Password akan dikirim ke alamat email yang telah terdaftar di Simodis. Jika email user belum terdaftar, user dapat berkoordinasi dengan AOBI. Bagaimana langkah pelapor melakukan pengisian profil? Pada saat pertama kali login, pelapor wajib mengisi profil dengan langkah sebagai berikut. Pilih menu Ubah Profil. Untuk NPWP dan nama perusahaan default, tidak dapat dilakukan edit. Jika ada perubahan nama, silakan unggah bukti akta perubahan nama, klik kirim, abaikan jika tidak ada. Kemudian alamat akan terisi otomatis sesuai data NIB. Jika alamat korespondensi sama dengan alamat NIB, harap checklist pilihan ya. Maka alamat korespondensi akan terisi secara otomatis. Jika berbeda, maka diisi manual. Isi kontak person berupa nama, jabatan, email, nomor HP, dan status. Abaikan jika sudah terisi otomatis. PIC wajib diisi 3 orang. User S1A disarankan pegawai teknis pelaporan DHE DPI. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari 3 PIC, silahkan tambahkan di PIC korespondensi. PIC ini tidak mendapatkan user namun dapat terdaftar sebagai koresponden BI. Kemudian isi nomor rekening bank terkait ekspor dan impor dengan mengisi kolom nomor rekening, nama bank, kategori rekening, dan status dengan cara klik icon tambah. Terdapat kategori rekening umum untuk NSDA dan impor dan rekening khusus untuk DHE SDA. Khusus untuk kategori rekening umum, pelapor berkoordinasi dengan Bank Devisa untuk melakukan verifikasi nomor rekening pada Simodis agar status menjadi terverifikasi. Sebelumnya upload dokumen 1 halaman rekening koran yang tertera nama dan nomor rekening. Sedangkan untuk kategori rekening khusus akan otomatis terverifikasi. Jika semua kolom sudah terisi dan rekening sudah terverifikasi, selanjutnya unduh surat pernyataan untuk ditandatangan oleh pimpinan perusahaan. Harap tidak memodifikasi surat tersebut di luar hasil input ya. Untuk nomor rekening lebih dari 3 maka akan tercatat di lampiran surat. Unggah kembali surat pernyataan yang sudah ditandatangan. Klik kotak ketentuan dan ajukan perubahan profil sampai status approval menjadi proses persetujuan. Tidak lupa informasikan AO untuk proses approval. Bagaimana pemantauan pelaporan oleh eksportir importir? Pemantauan pelaporan oleh eksportir importir yang biasa disebut dengan rencana tindak lanjut adalah grafik penyelesaian status PPE PPI yang telah dikenakan surat teguran atau surat pemantauan. Pilih menu Rencana Tindak Lanjut. Sesuaikan tanggal untuk melakukan pengecekan PPE PPI yang dimaksud. Klik angka pada grafik yang akan terhubung ke PPE PPI All, biru, PPE PPI Outstanding, merah. Setelah diklik merah, user akan terhubung pada PPE PPI Outstanding yang telah berstatus surat teguran atau surat pemantauan dan berkewajiban melaporkan PPE PPI tersebut. Setelah diklik biru, user akan terhubung pada PPE PPI All yang telah berstatus surat teguran atau surat pemantauan dan sudah selesai dilakukan pelaporan. Bagaimana pelapor mendapatkan notifikasi terkait pengajuan yang telah disubmit? Selanjutnya, jika terdapat update terkait approve atau reject terdapat pengajuan yang telah disubmit, pelapor akan mendapatkan pemberitahuan. Untuk mengetahuinya, klik icon lonceng, maka akan muncul detail notifikasi yang telah diterima oleh pelapor. Apa fungsi manajemen menu pada user pelapor? Menu manajemen hak akses adalah menu bagi admin pelapor S1A untuk menentukan menu yang dapat diakses oleh user S2A dan S3A.
klik lihat pada manajemen hak akses. Pilih drop down dan checklist menu sesuai dengan kebutuhan user. Tambahkan menu sesuai dengan kebutuhan, klik simpan. Khusus untuk user S1A, menu otomatis terisi tidak dapat diedit. Bagaimana cara mengubah peran pelapor? Menu ubah peran berfungsi untuk menambahkan peran pelapor sesuai dengan kegiatannya. Klik menu ubah peran pada manajemen profil. Klik tanda plus pada kanan atas pada menu ubah peran. Pilih peran yang ingin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, klik save untuk menyimpan peran yang ditambahkan, ulangi sesuai kebutuhan. Bagaimana cara melakukan pendaftaran coaching klinik? Coaching klinik adalah kegiatan pelatihan terkait pemahaman ketentuan dan pelaporan DHE dan DPI melalui Simodis. Saat ini pelapor sudah bisa melakukan pendaftaran coaching klinik secara mandiri di Simodis. Caranya, klik tambah, kemudian pilih komoditas, SDA, non-SDA, campuran, lalu jenis kelas, basic, advance, netting. Isi tanggal coaching klinik, nama PIC, email perusahaan, dan jenis permasalahan, lalu klik simpan. Maka akan muncul pengajuan dengan status pending. Jika sudah disetujui, maka akan berubah menjadi approve. Jadwal coaching dan link akan disampaikan melalui email.